Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman untuk kita pagi ini diambil dari Kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Demikian pembacaan firman untuk kita pagi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma adalah bentuk tentang narasi terkait tentang superioritas Yesus Kristus. Bahwasanya tidak akan mungkin Dia yang membenarkan kita yang akan kemudian menghancurkan kita. Tidak mungkin Dia yang telah menolong kita pada akhirnya akan membuang kita. Ini sebuah hal yang disampaikan oleh Paulus untuk menegaskan tentang keterpusatan di dalam Yesus Kristus, bahwa segalanya adalah Kristus, tidak ada penambahan apapun. Orang-orang yang berada di Roma pada waktu itu, jemaat yang ada di Rom, ternyata latar belakangnya ada dua. Mereka yang datang dari Yahudi dan mereka yang non-Yahudi. Di sana ada ketegangan terkait tentang konsep atau doktrin yang terjadi. Mereka berpikir yang sana harus melakukan ini dan lain sebagainya. Yang sana berkata hanya cukup anugerah. Di sini terjadi dilema. Kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwasanya keterpusatannya di dalam Kristus. Sehingga barang siapa yang sudah berada di dalam Yesus Kristus, maka dia telah menerima kemerdekaannya. Sehingga ia berkata, untuk itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Orang-orang berpikir, jika engkau percaya saja kepada Yesus Kristus, mungkin Dia akan menjatuhkanmu. Dari sinilah kita mengetahui tentang keterpusatan cara berpikir yang disampaikan oleh Paulus, bahwasanya kita telah berada di pihak Allah ketika kita beriman di dalam Yesus Kristus, dan iman kita telah menyelamatkan kita dan menolong kita. Sehingga karena kita telah beriman di dalam Yesus Kristus, tentu kita akan memiliki musuh. Musuh kita bukan lagi Tuhan, tetapi musuh kita adalah si iblis. Berita tentang sukacita itu, kabar baik itu akan terus dipengaruhi oleh si iblis, membuatnya menjadi sesuatu hal yang nampaknya tidak relevan, nampaknya tidak masuk logika, dan kemudian akan menarik orang-orang yang tidak sempurna percaya kepada Yesus Kristus supaya berada di pihak dari si iblis. Karena mereka sudah berada di pihak si iblis, maka mereka akan menjadi musuh Allah. Kini saudara harus menentukan, apakah saudara di pihak Yesus Kristus atau di pihak dari si iblis. Karena Kristus telah mati untuk menolong saudara, melunasi hutang saudara. Saudara telah menjadi miliknya. Masakan saudara memiliki Tuhan selain dari Tuhan yang kita sembah, yakni Allah Tritunggal itu? Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami serahkan hidup kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Kesulitan-kesulitan yang akan kami hadapi, izinkanlah kami dapat mempertanggungjawabkannya di dalam iman yang benar. Ampunkan Tuhan segala kekurangan kami, ketidakmampuan kami untuk dapat merespon seperti yang dilakukan oleh Paulus. Berilah kami hikmat,
pengertian yang daripada Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.